warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase definisi memahami masalah user pendahuluan. Tujuan dari fase ini adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Jadi ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Yang pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Yang ketiga, Anda harus memberikan perkiraan-perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal. Dokumen kebutuhan atau requirement document atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Terkadang kala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal. Recruitment for a proposal RFP ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Tanya jawab dengan user. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interview berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada bagian-bagian dari RD. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan di sini maksudnya adalah identifikasi perusahaan atau user dan juga penjual di mana RD tersebut ditujukan. Tujuan proyek, sebuah pernyataan singkat mengapa kita mengajukan proposal untuk pengembangan proyek. Fungsi-fungsi utama, pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Keluaran umum, penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. Informasi input secara umum, input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. Yang keenam ada kinerja performance. Berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus dihasilkan, dan sebagainya. Yang ketujuh ada perkembangan atau growth. Hal ini memungkinkan sulit untuk diramalkan, tetapi cobalah untuk menghitung kemajuan bisnis dan menetapkan berapa tahun lagi sistem masih dapat diharapkan untuk berfungsi. Yang ke-8, pengoperasian dan lingkungan. Di mana komputer akan ditempatkan, di mana terminal ke terminal dan interaktif ditempatkan, dan siapa yang akan menggunakannya. Yang ke-9, kompatibilitas pengantarmukaan. Jelaskan jika fasilitas antarmuka komputer dibutuhkan, adakah alat-alat yang harus disatukan, atau jika mengirim akses dibutuhkan. Yang ke-10 ada reliabilitas, ketersediaan. Tulis pengembaraan waktu di antara kegagalan-kegagalan. Mean time between failures, MTBF, waktu untuk perbaikan. Million time to repair, MTTR, dan presentasi tambahan yang diperlukan. Yang ke-11, pengantarmukaan dengan pemakai. Rincian pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan user dalam menggunakan komputer. Jelaskan bagaimana mengenai sistem pada user yang baru. Yang ke-12, pengaruh organisasi. Departemen apa yang akan sangat berpengaruh dan seberapa jauh cara kerja mereka harus berubah. Bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem manual yang ada. Yang ke-13 ada pemeliharaan dan dukungan. Jaminan yang dibutuhkan, berapa lama, sampai kapan, bagaimana pengiriman.
Yang ke-14 ada dokumentasi dan pelatihan. Rincikan semua dokumen-dokumen umum dan atau pelatihan yang dibutuhkan. Yang ke-15 keuntungan hanya RFP jika RD adalah RFP dalam situasi yang kompetitif. Mintalah data dari penjual yang menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Ke-16 persyaratan dan kondisi. Menyatakan syarat seleksi, kapan dan bagaimana akan dilakukan. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem. Keputusan melaksanakan, tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan, tetapkan langkah-langkah berikutnya adalah untuk menentukan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Manajemen risiko. Industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Selidiki masalah-masalah yang ada, hukum yang tidak bersalah, promosikan yang tidak terlibat, kembali ke solusi satu, dan berputar sampai membosankan. 4 langkah manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah, yaitu antisipasi risiko, singkirkan risiko yang mungkin terjadi, kurangi dampak risiko, tetapkan tenang ketika terjadi kesalahan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.